3, halaman 3 ya. Slide ketiga. Slide ketiga, Mas. Bentar. Iya, sabar menunggu. Tersisir. Silakan. Iya. Slide ketiga, Pak. Iya. Belakangnya. Yang ini kan? Iya. Iya. Tanda dan gejala menopause. Tanda 1. Pendarahan menstruasi tidak teratur. 2. Rasa panas dari wajah menyebar ke seluruh tubuh. 3. Vagina menjadi kering dan kurang elastis. 4. Saluran uretra mengering, menipis, dan kurang elastis. 5. Perubahan fisik lebih gemuk. Lemak tubuh akan menumpuk pada bagian pinggul dan perut. 6. Insomnia. 7. Linu dan nyeri linu. 8. Perubahan pada indera peraba. 9. Muncul gangguan vasomotoris yang berupa penyempitan atau pelebaran pembuluh darah. 10. Pusing dan sakit kepala terus-menerus. 11. Gangguan sembelit. 12. Neuralgia, yaitu gangguan atau sakit saraf. 13. Payudara kehilangan bentuknya dan mulai kendur. Tanda-tanda dan gejala secara psikologis biasanya nomor 1 itu ingatan menurun. Sebelum menopause, seorang wanita dapat mengingat dengan mudah, tetapi setelah mengalami menopause, kecepatan pengingatannya menurun. Tidak hanya menurun dalam kecepatan, tetapi juga kemampuannya mengingat sehingga sering lupa pada hal-hal yang sederhana. 2. Perubahan emosional dan kognitif. Wanita menopause biasanya mengalami perubahan emosional dan kognitif. Gejala ini bervariasi pada setiap individu dan antaranya kelelahan mental, masalah daya ingat, lekas marah, dan perubahan langsung cepat. 3. Depresi. Wanita mengalami depresi. Wanita yang mengalami depresi akan lebih sering merasa sedih karena kehilangan kemampuan
produksinya. Ini rumusan masa Kenapa? perubahan dan fungsi okarium. Bisa mengakibatkan selerasis vaskuler. Kalau tulisannya terlalu kecil dari layar HP-nya bisa di zoom, Mbak. Ya, Mas. Sensitivitas ovarium terhadap stimulasi gonadotrop hilang. Difusi folikuler, menurunnya fungsi hormon estrogen, menurunnya balik negatif terhadap hipotalamus, meningkatnya produksi gonadotropin, siklus menstruasi tidak teratur, menopause. Dan psikologis menurun, mudah marah, kurang percaya diri, gelisah, putus asa, sehingga cemas. Perubahan fisik bisa uterusnya mengecil, selaput lendir rahim menurun, bisa mengakibatkan kekeringan vagina, nyeri saat penggama, libido menurun, bisa mengakibatkan disfungsi seksual. Perubahan fisik bisa mengakibatkan kepadatan tulang menurun, osteoporosis, maka bisa mengakibatkan risiko cedera. Beban fisik yang menurun bisa mengakibatkan sensasi rasa panas, berkeringat, palpitasi menurun, maka bisa menjadi gangguan pola tidur. Perubahan fisik menurun meningkatkan kenaikan RR, bisa mengakibatkan percaya diri, bisa mengakibatkan gangguan citra diri, kehilangan kendali terhadap kandung kencing, menurunnya frekuensi kemih meningkat atau besar, maka inkontinensia bisa mengakibatkan inkontinensia urin. Lanjut, Mas. Tahapan menopause. Pramenopause di usia 46 sampai 50 tahun. Kurun waktu 4 sampai 5 tahun sebelum menopause, biasanya seperti itu. Premenopause 50 tahun. Peralihan di masa pramenopause ke menopause. Menopause itu biasanya usia 50 sampai 55 tahun. Terhentinya haid seorang wanita. Pasca menopause biasanya di usia lebih dari 50 tahun. Kurun waktu 1 tahun setelah menopause. Senium lebih dari usia 60 tahun. Wanita telah mencapai keseimbangan baru dalam hidup. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan follicle-stimulasi hormon atau bisa disebut juga FSH.
dan hormon estrogen. Uji penepisan rutin, pemeriksaan awal atau tahunan. Urinalis atau distik urin. 2. Pap smear dengan indeks saturasi. 3. Mamografi setiap 1 dan 2 tahun di usia antara 40 tahun dan 49 tahun. Setiap tahun dari usia 50 tahun. 4. Fase untuk melihat adanya darah samar. 5. Kolesterol plasma puasa, trigliserida dan profil lemak setiap 3-5 tahun jika normal. 6. TSH, terapi sulih hormon, dilakukan pada usia 45 tahun dan selanjutnya setiap tahun. Cak. Teori asuhan keperawatan. 1. Anamnese. Identifikasi klien, biasanya terdiri nama, alamat, usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan. Keluhan utama, riwayat penyakit Banyak ya? riwayat penyakit dahulu, riwayat psikososial, pola kebiasaan sehari-hari meliputi pola nutrisi, pola istirahat, pola eliminasi, pola aktivitas. 2. Pemeriksaan fisik, keadaan umum, tanda-tanda vital, tensi, heart rate, nadi, berat badan, tinggi badan. Pemeriksaan ABC HT2, kepala dan rambut, mata, hidung, telinga, mulut, gigi, dan tonsil, paring, leher, tenggorokan, dada atau torak. Biasanya dilakukan paru-paru, dada atau torak, paru-paru atau respirasi, jantung, kardiovaskuler, dan sirkulasi payudara dan ketiak abdomen. Ekstremitas atau muskuloskeletal. Muskuloskeletal. Genitalia dan anus. Integumen. Neurologi. Diagnosa keperawatan. 1. Gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan fisik dan kepercayaan diri. 2. Cemas berhubungan dengan perubahan fisik. 3. Disfungsi seksual berhubungan dengan perubahan struktur atau fungsi seksual. 4. Gangguan pola tidur berhubungan dengan sindrom menopause. 5. Resiko cedera hubungan dengan osteoporosis. 6. Inkontinensia urin berhubungan dengan perubahan fisik. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan dari Probolinggo Kota atau Kabupaten. Silakan. Monggo yang mau bertanya. Kalau bisa ya di perlu didiskusikan bersama. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu
Ibu yang mau bertanya atau mau diskusi, disilahkan. Diskusi bersama, jangan tanya. Ya, diskusi bareng-bareng ya, Bu ya. Diskusi bersama-sama. Saya kira karena semua sudah pernah belajar tentang menopause, jadi kita belajar bersama terkait dengan konsep menopause. Monggo, barangkali ada masukan, saran. Izin Bu. Ye, monggo. Nggih. Tadi kan sudah dijelaskan kalau memang pada usia 50 tahun itu sudah masuk menopause. Gitu kan nggih? Ini ada satu kejadian sih nggih. Beliaunya usia 50. Nah, dikira sudah menopause, sudah tidak menstruasi lagi. Ternyata beliaunya hamil. Bagaimana nggih perjalanannya? Harusnya kan memang di usia segitu sudah menopause, kok bisa terjadi kehamilan begitu. Terima kasih. Kasih pertanyaannya, monggo mungkin dari kelompok dulu ya, memberikan respon dulu. Monggo kelompoknya bisa memberikan penjelasan dulu. Sebentar, Bu. Oke. Kelompoknya ada 8 orang ya. Jadi monggo barangkali satu dengan yang lainnya bisa menambahkan. Saya mau menjawab pertanyaan dari Bu siapa ya? Anita Bu dari kelas iya. Kabupaten Probolinggo. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Anita ya. Menopause kan ada tahapnya ya, tahapan menopause, pra-menopause 46 sampai 50 tahun. Itu kan pra-menopause. Di Ibu kan tadi karena saya masih bisa berevolusi walaupun intensinya itu putus. Kalau usia 50 tahun kan tak ada tahapannya Bu. Tahapan menopause itu pramenopause. Tadi di slide kan ada tahapan menopause, pramenopause 46 sampai 50 tahun. Iya. Yeah. Kalau menopause 50 sampai 55 tahun. Ya, 50. Tadi Ibu pertanyaannya kan pada usia 50 tahun ya, ada kasus terjadi kehamilan ya? Iya, betul. Kalau menurut saya itu ya, umur 50 tahun itu masih ke arah masa premenopause. Wanita masih bisa berevolusi walaupun jadi pada masa premenopause itu masih terbilang bisa kejadian kehamilan itu ada meskipun kemungkinan kecil terjadi. Kalau menopause kan dari umur 50 sampai 55 tahun kan, henti headnya seorang wanita. Iya. Gitu.
Saya ini apa namanya, kejadian ini beliaunya usia 50 tahun dan Oke. melahirkan di usia 51 tahun. Gitu. Apa Bu? Kata-kata? Iya, ini beliaunya usianya 50 tahun hamil Ya. dan beliaunya melahirkan di usia 51 tahun. Gitu. Berarti kan sampun sudah masuk menopause ya, kenapa masih bisa terjadi kehamilan? Nah, hamilnya kan mungkin pramenopause, Mbak. Secara biologis, peluang wanita berusia di atas 40 tahun untuk hamil memang kecil. Punten, mungkin menambahkan sedikit ya. Barangkali ya, sama-sama ini belajar bareng ya. Sebelumnya apakah Ibu yang usia 50 tahun tersebut apakah memang sudah menopause atau belum? Karena setiap wanita tidak selalu usia 50 tahun sudah menopause. Nah, yang perlu kita kaji, wanita tersebut ya, yang usia 50 tahun tersebut apakah sudah menopause? Karena usia 50 tahun itu memang masih memiliki kemungkinan untuk bisa hamil. Namun jarang, bisa, namun jarang. Nah, yang perlu kita kaji, apakah wanita tersebut masih belum menopause? Kalau belum menopause, berarti dia masih punya kemungkinan untuk terjadinya kehamilan. Meskipun itu sangat sedikit sekali, namun itu bisa terjadi pada wanita. Nah, yang ingin saya tanyakan, gitu ya. Jadi, apakah ibu tersebut memang sudah menopause atau belum? Di ini karena beliaunya ikut KB 3 bulan. Nah, KB 3 bulan itu beliaunya memang sudah lama tidak ber-KB lagi. Setelah usia 47, sekitar 47-48 beliaunya tidak ber-KB lagi. Nah, beliaunya tidak ber-KB itu beliaunya sudah tidak menstruasi begitu Bu. Jadi beliaunya rancu, apakah ini saya menopause, apakah saya apa? Nah, pada usia 50 kok merasa tidak nyaman, akhirnya tes ternyata positif. Nah, itu jadinya yang perlu yang perlu dipastikan untuk menopause, karena tadi sesuai yang disampaikan oleh kelompok juga bahwa usia 50-an itu memang pada masa perimenopause, di mana perimenopause itu berarti bisa saja, makanya perimenopause itu dikatakan perimenopause tadi kalau sudah sekitar 2 tahun sebelum menopause berakhir atau sekitar 2 tahun setelahnya. Berarti dia masuk ke perimenopause. Nah, apakah memang positif? Jangan biasanya kan ada Bu ya yang misalkan sudah 6 bulan gak ikut tapi keluar lagi. Kan ada yang seperti itu kan ya? Nah, yang dikatakan di masa perimenopause ini kan setelah 2 tahun setelahnya. Seperti itu. Jadi memang belum masuk ke menopause, karena yang dimaksud dengan perimenopause tadi adalah 2 tahun setelahnya, gitu. Jadi sebelum menopause. Jadi masih ada kemungkinan untuk terjadinya kehamilan, namun yaitu jarang sekali kan begitu ya. Ketepatan mungkin si ibu itu hormon estrogen progesteronnya mungkin masih kan gitu ya. Bekerja, jadi kemungkinan kecil itu bisa terjadi pada ibu tersebut. Gitu. Kalau menurut saya sesuai dengan konsep, barangkali mungkin ada yang lain punya tanggapan atau yang lain, monggo, karena di sini kita sama-sama belajar ya. Bukan saya sebagai dosen kemudian lebih tahu, mboten, karena panjenengan di sini juga semua sudah berpengalaman di lapangan semua. Jadi kita mungkin lebih tepatnya diskusi bareng gitu. Mungkin dari yang lainnya barangkali ada yang menambahkan. Terima kasih.
Dalam Kodratullah. nggih. Nggih niku Pak, makanya kan tadi itu yang apa? Bagian barangnya itu ternyata ada pada ibu tersebut gitu kan nggih. Nggih. Justru itu jatuhnya lebih ke resiko nantinya. Nggih. Resiko kehamilan. Nggih. Dan itu memang secara apa namanya? Secara dari kesehatan pun memang itu memiliki resiko baik pada bayi maupun nanti pada janinnya. Ibu. Jadi dua-duanya memiliki resiko. Namun namanya katanya anak itu rezeki kan, nggih. Jadi kita di luar kita terkadang kita sudah KB pun terkadang juga ada yang kebobolan. Ya mungkin apa namanya Tuhan punya rencana yang lain, nggih, Bu, nggih, punya rezeki yang tambahan lagi begitu. Banyak anak banyak rezeki. Nggih. Kembali ke masa subur. Nggih. Mungkin begitu penjelasan dari saya, nggih. Kalau mau menambahkan monggo silakan. Terima kasih Bu penjelasannya. Sami-sami. Baik, mungkin untuk apa namanya menopause ada tambahan lagi? Baik, kalau cukup mungkin bisa dilanjut untuk kelompok 9 ya. Tentang infertilitas ya. Monggo kami persilahkan. Terima kasih untuk kelompok 8. Oke, sama-sama Bu. Sama-sama Bu. Lolos. Kelompok selanjutnya siapa? Iya Pak. Mbak Desi nggih. Iya Pak Indra. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelas Situbondo ingin menyampaikan materi tentang infertilitas dari kelompok 9. Oke, silakan. Videonya ditampilkan, Mbak. Definisi yaitu infertilitas adalah ketidakmampuan untuk hamil dalam waktu 1 tahun. Infertilitas primer bila pasutri tidak pernah hamil dan infertilitas sekunder bila istri pernah hamil. Pasangan infertil adalah suatu kesatuan hasil interaksi biologik yang tidak menghasilkan kehamilan dan kelahiran bayi hidup. Untuk klasifikasinya yaitu A. Infertilitas primer yaitu jika perempuan belum berhasil hamil walaupun bersenggama teratur dan dihadapkan kepada kemungkinan kehamilan selama 12 bulan berturut-turut. B. Infertilitas sekunder yaitu disebut infertilitas sekunder jika perempuan pernah hamil, akan tetapi kemudian tidak berhasil hamil lagi walaupun bersenggama teratur dan dihadapkan kepada kemungkinan kehamilan selama 12 bulan berturut-turut. Untuk etiologinya yaitu A. Dari penyakit terdiri dari endometriosis, infeksi panggul, mioma uteri, polip, A. Saluran telur yang tersumbat, kelainan pada sel telur.
Untuk faktor fungsional terdiri dari Untuk faktor fungsional terdiri dari gangguan sistem hormonal wanita, gangguan pada pelepasan sel telur, gangguan pada leher rahim atau uterus, dan tuba falopi atau saluran telur. Kemudian gangguan implantasi hasil konsepsi dalam rahim. Untuk penyebab infertilitas pada laki-laki yaitu kelainan pada alat kelamin, kegagalan fungsional, gangguan di daerah sebelum testis, gangguan di daerah setelah testis, tidak adanya semen, kurangnya hormon testosteron. Untuk yang penyebab infertilitas pada suami istri itu gangguan pada hubungan seksual, faktor psikologis antara kedua pasangan suami dan istri. Next, Pak. Untuk WOC-nya, wanita 1 terjadi kelainan sistem endokrin, 2 hipotaminor dan amanor, 3 motilitas tuba, 4 traktus reproduksi internal yang abnormal, sehingga menjadi mempengaruhi hormon dalam tubuh atau produksi tidak seimbang, dan menghasilkan pembentukan FSH dan LH, dan terjadi gangguan pada pembentukan folikel dan di ovarium. Dari pria yaitu gaya hidup, yang kedua status gizi, yang ketiga riwayat infeksi, dan menjadi infertilitas. Kemudian gangguan bentuk anatomi sistem reproduksi, fungsi testis menurun, obstruksi dan ductus dan tubulus, ketidaksuksesan untuk koitus, ejakulasi, dan sperma tidak dapat lewat, dan tidak terjadi fertilitas dry ovarium dari sperma, dan mempengaruhi proses pemasukan, bentuk sperma menjadi abnormal, hasil konsepsi tidak berkembang, dan tidak kunjung hamil, dan muncul masalah keperawatan ansietas, dan timbul rasa malu, dan tidak muncul masalah keperawatan harga diri, dan yang obstruksi ductus dan tubulus, terjadi inflamasi, dan muncul masalah keperawatan risiko infeksi. Untuk yang ketidaksuksesan untuk koitus, mempengaruhi faktor psikologis, dan muncul masalah keperawatan ansietas. Untuk manifestasi klinisnya yaitu pada wanita terdiri dari terjadi kelainan sistem endokrin, hipomenore, dan aminor, diikuti dengan perkembangan seks sekunder yang tidak adekuat, wanita dengan sindrom Tumor. Wanita infertil dapat memiliki uterus, motilitas tuba dan ujung fimbrenya dapat menurun atau hilang akibat infeksi, adesi atau tumor, traktus reproduksi internal yang abnormal. Dari segi pada pria,
terdiri dari status gizi dan nutrisi, riwayat infeksi genitourinaria, hipertiroidisme dan hipotiroid, tumor hipofisis atau prolaktinoma, disfungsi ereksi berat, ejakulasi retrograd, abnormalitas cairan semen. Untuk pemeriksaan diagnostik dari pemeriksaan fisik terdiri dari hirsutisme diukur dengan skala Ferriman dan Gallwey, jerawat, pembesaran kelenjar tiroid, galaktoria, inspeksi lendir serviks ditunjukkan dengan kualitas mukus, PDV untuk menunjukkan adanya tumor uterus atau aneksia. Untuk pemeriksaan penunjangnya terdiri dari analisis sperma, deteksi ovulasi, biopsi endometrium, hormonal FSH, LH, dan F2, progesteron dan prolaktin, USG transvaginal, hysterosalpingografi, pemeriksaan pelvis ultrasound, uji paksa sanggama, dan yang terakhir pararoskopi. Untuk penata laksanaan medikasi terdiri dari obat stimulasi ovarium atau induksi ovulasi, empimestron, bromokriptin, terapi hormonal pada endometriosis, danazol, progesteron, medroksiprogesteron asetat 30-50 mg per hari, GnRH agonis. Untuk tindakan operasi rekonstruksi koreksi terdiri dari kelainan uterus, kelainan tuba atau tubaplasti, myomektomi, kistektomi, dan sampingolisis. Asuhan keperawatan infertilitas, pengkajian anamnese pada wanita terdiri dari riwayat penyakit dahulu, riwayat infeksi genitourinaria, riwayat terpajan benda-benda mutan yang membahayakan reproduksi di rumah, hipertiroidisme dan hipotiroid, infeksi bakteri dan virus, contohnya toxoplasma, tumor hipofisis atau prolaktimoma, riwayat penyakit menular seksual, dan riwayat kista. Riwayat kesehatan sekarang terdiri dari endometriosis dan endometritis, vaginismus atau kejang pada otot vagina, gangguan ovulasi, abnormalitas tuba falopi, ovarium, uterus, dan serviks. Yang terakhir autoimun. Riwayat kesehatan keluarga meliputi riwayat saudara atau keluarga dengan aberrasi genetik. Next, Pak. Untuk pemeriksaan penunjang pada wanita yaitu deteksi ovulasi, analisa hormon, sitologi vagina, uji pasca senggama, biopsi endometrium terjadwal, hysterosalpingografi,
laparoskopi, pemeriksaan pelvis ultrasound. Untuk pemeriksaan penunjang pada pria, analisa semen, parameter, warna putih keruh, bau bunga akasia, pH 7,2 sampai 7,8, volume 2 sampai 5 mili, viskositas 1,6 sampai 6,6, jumlah sperma 20 juta per mili, sperma motil 50%, lebih 50%, bentuk normal lebih 60%. Untuk kecepatan gerak sperma 0,18 sampai 1,2 detik, persentase gerak sperma motil lebih dari 60%, aglutinasi tidak ada, sel-sel sedikit atau tidak ada, uji fruktosa 150 sampai 650 mg, pemeriksaan endokrin, USG, biopsi testis, uji penetrasi sperma, dan uji hemizona. Diagnosa keperawatan 1 yaitu ansietas berhubungan dengan ancaman pada status kesehatan, fungsi peran, dan konsep diri. Gunakan pendekatan yang menyenangkan, jelaskan semua prosedur dan apa yang dirasakan selama prosedur, bantu pasien untuk mengenal situasi yang menimbulkan kecemasan, dorong pasien untuk mengungkapkan perasaan, ketakutan, persepsi, instruksikan pasien menggunakan teknik relaksasi. Yang kedua yaitu gangguan konsep diri, harga diri rendah berhubungan dengan gangguan fungsional, terdiri menggunakan proses pertolongan interaktif yang berfokus pada kebutuhan masalah atau perasaan pasien dan orang terdekat untuk meningkatkan atau mendukung coping, pemecahan masalah. Tunjukkan rasa percaya diri terhadap kemampuan pasien untuk menguasai situasi. Ajarkan keterampilan perilaku yang positif melalui bermain peran, model, dan diskusi. Yang terakhir yaitu buat statement positif terhadap pasien. Next, Pak. Lanjut. Gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala terkait penyakit. Gunakan pendekatan yang menyenangkan, temani pasien untuk memberikan keamanan dan mengurangi takut, identifikasi tingkat kenyamanan, bantu pasien mengenal situasi yang menimbulkan kecemasan, instruksikan pasien menggunakan teknik relaksasi. Yang kedua, risiko ketidakberdayaan berhubungan dengan infertilitas. Bantu pasien untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menimbulkan ketidakberdayaan. Diskusikan dengan pasien tentang pilihan yang realistis dalam perawatan. Libatkan pasien dalam pengambilan keputusan tentang perawatan. Berikan penjelasan kepada pasien tentang proses penyakit. Tunjukkan rasa percaya diri terhadap kemampuan pasien untuk mengatasi situasi. Dorong pasien mengidentifikasi kekuatan dirinya. Dan terakhir, monitor frekuensi komunikasi verbal pasien yang negatif. Sudah selesai, habis. Kok malah bego? Apa? Dah, berarti enggak lagi ya, Nak ya? Sampun selesai ya? Kitanya aja. Bukan sih. Oke. Nah, ini
Monggo kalau sudah selesai mempresentasikan, monggo dibuka selanjutnya untuk diskusi. Kami persilahkan. Apa sudah tidak konsen semua ini karena sudah mendekati maghrib ini? Saya mau nanya. Nama dari mana, Bu? Silmia dari kelas D Situbondo. Oke, monggo. Iya. Apakah pria yang sering melakukan onani bisa terjadi infertilitas? Atau kemandulan? Oke. Pertanyaannya sensitif ini, Mbak. Pak Hendri bisa direspon, Pak Hendri? Monggo. Mungkin ngasih Ya, kesempatan ke kelompoknya dulu. Ke kelompoknya dulu baru ke nantinya yang lain. gitu loh, diganti MOP gitu loh, Pak. Siap, Bu. Izin merespon, Bu. Ye, Saya monggo. dari kelompok. Oke. Mohon maaf ya, Bu. Mohon izinkan saya menganalisa sedikit. Monggo, Pak. Jadi kalau selama tidak ada menurut saya selama tidak ada gangguan yang seperti dijelaskan tadi, gangguan di organ sebelum organ ini dari pria kan ya, organ sebelum skrotum atau organ setelah skrotum, menurut saya sih kalau permasalahannya hanya di onani, menurut saya jadi kemungkinan nanti karena sperma kemungkinan 3 hari akan terbentuk utuh kembali. Selama tidak ada permasalahan yang disebutkan tadi yang mengakibatkan infertilitas, kemungkinan masih bisa untuk terjadi fertilitas, Bu. Mungkin masih bisa mengakibatkan kehamilan, seperti itu kasarnya. Terima kasih, itu analisa dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang menambahkan. Mandiri ya Pak ya. Kenapa, Bu? Pengalaman pribadi Pak. Saya kan sudah bilang, Bu, ini pertanyaan yang sensitif. Baik, mungkin ada yang menambahkan dulu. Monggo, ada yang menambahkan? Mau bertanya. Kan belum, mau bertanya dulu boleh. Barangkali untuk yang pertanyaan pertama ini mungkin ada tambahan lain. Barangkali Pak Hendri mau menambahkan. Saya operator aja. Atau mungkin yang lain, monggo. Apa mungkin sudah puas dengan jawaban kelompok tadi? Mungkin yang bertanya sudah puas karena menuduh saya, Bu. Dalam, mungkin menambahkan sedikit ya Pak G. Saya menambahkan sedikit sebelum pertanyaan berikutnya ya. Jadi memang sebetulnya tidak ada hubungan antara onani dengan kemandulan. Ya. Jadi karena kemandulan itu bukan akibat dari seringnya onani, namun diakibatkan karena kualitas dan kuantitas dari sel sperma itu sendiri. Jadi
untuk memastikan bahwa dia infertilitas atau tidak itu butuh pemeriksaan yang lebih lanjut begitu. Karena yaitu tadi untuk onani itu tidak ada atau tidak berpengaruh terhadap kualitas, kuantitas maupun berkurangnya produksi sperma. Nah, itu tidak ada hubungan. Ya, biasanya yang menyebabkan yang menyebutkan bahwa itu adalah mitos begitu ya. Mitos bahwa orang onani atau masturbasi itu dapat menyebabkan kemandulan ya. Jadi kalau menurut pakar yang pernah saya baca bahwa onani itu tidak menyebabkan terjadinya kemandulan atau penyusutan penis atau membuat perubahan terhadap penis ya, kemudian tidak membuat perubahan terhadap jumlah sperma. Nah, atau mungkin memicu penyakit kejiwaan, sebetulnya tidak ya. Jadi itu yang pernah saya baca seperti itu. Jadi tidak ada hubungan antara baik onani maupun masturbasi begitu. Itu ya. Siap, Bu. Ya mungkin menambahkan untuk memperjelas terkait dengan penjelasan yang sudah disampaikan oleh kelompok. Baik, mungkin itu ya tambahan dari saya. Monggo untuk penanya berikutnya. Saya Bu mau bertanya dari kelompok 8. Izin Bu. Mau tanya Bu. Monggo siapa dulu yang bertanya? Saya Bu, Rifatus Solihah Bu, mau tanya. Rifatus Solihah. Rifatus duluan Bu. Monggo. Babi. Sebelumnya makasih waktunya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8. Hasil diskusi kami ingin menanyakan pada patofisiologi atau WFC ada masalah keperawatan ansietas atau harga diri pada pasien infertilitas Bu. Kebanyakan di lingkungan kita sebutlah ya Bu, orang ingin hamil itu kan mayoritas harga diri dan ansietasnya itu dari keluarga sendiri Bu. Banyaknya pertanyaan dari keluarga sendiri. Kami sebagai peran perawat ataupun tenaga kesehatan untuk keluarga sendiri gimana Bu? Terima kasih. Cuma itu Bu yang mau ditanyakan kepada kelompok. Ini yang menanyakan kelompok sendiri, kelompok yang presentasi. Kelompok 8 Ibu, yang yang menopause. Oh, menopause. Oh, baik. Baik, untuk penanya kedua tadi. Berikutnya Bapak tadi kayaknya Saya Bu, Hendri Bu. Pak Hendri, Pak. Dari kelompok Probolinggo. Kita tahu ada beberapa masalah anatomi Bu ya pada organ laki-laki. Salah satunya daripada patofisiologi yang ada itu adalah infertilitas terjadi karena gangguan bentuk anatomi sistem reproduksi. Hipospadia, pada kasus hipospadia, pada kasus hipospadia mungkin ada kecenderungan ke rasa malu atau kecemasan sehingga dia tidak melalui proses pemeriksaan lebih lanjut, tidak melakukan rekonstruksi jalan yang semestinya. Pengaruh yang timbul apakah juga bisa mempengaruhi infertilitas? Maksudnya dengan kondisi dia hipospadia, apakah itu mempengaruhi daripada kualitas spermanya juga? Seperti itu Bu. Karena kita tahu kan organnya sudah mengalami gangguan, khawatirnya dalamnya juga mengalami gangguan. Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kami beri kesempatan untuk kelompok menjawab dulu ya.
Teman-teman kelompok ada yang mau menanggapi? Ya, mungkin saya beri kesempatan ke kelompoknya dulu untuk memberikan apa namanya penjelasan. Pak Riki dari Rumah Sakit Asum Bagus mungkin. Cukup puas Pak, selamat sukses. Ya Bu, mohon izin untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Rifatus Solihah dan Bapak Hendri, mungkin nanti bisa ditambahkan. Ya, terima kasih. Untuk yang kasus pertama Bu, yang yang ditanyakan oleh kelompok 8, yaitu permasalahannya dengan keluarga sendiri. Saya rasa kemungkinan kalau untuk pasiennya sendiri, saya rasa membina hubungan saling percaya setelah kita pelajari di D3 dulu. Karena yang tahu artinya untuk membuat keluarga percaya sama kita itu ya kemungkinan pasien itu sendiri Bu, karena petugas kesehatan juga nantinya kalau semisal memang ada petugas kesehatan di lingkungan, jadi mungkin juga bisa minta bantuan petugas yang mungkin lebih tahu alurnya dan bisa lebih menjelaskan lebih pas Bu untuk ke keluarganya. Kemungkinan seperti itu. Mungkin nanti bisa ditambahkan. Untuk yang pertanyaan hipospadia untuk yang kelompok 8. Atau mungkin akan direspon dulu. Dan langsung saja mungkin bisa dilanjut dulu. Pak Hendri, izin Pak Hendri respon. Untuk yang Pak Hendri untuk yang kasus hipospadia. Yap. Hipospadia itu ada kelainan untuk saluran uretra atau sampai ke ureter ya kemudian ya. Terus jadi lubangnya tidak semestinya. Kalau kemungkinan di daerah organnya yang memang bermasalah, kalau untuk mengecek apakah ada permasalahan juga di daerah kualitas sperma, jawabannya kalau menurut saya di analisis sperma namanya Pak. Jadi nanti bisa dicek juga untuk analisa spermanya gitu. Kalau untuk hipospadianya sendiri ya pasti dilakukan repair namanya Pak, atau ya operatif gitu. Itu respon dari saya Bu, terima kasih. Mohon dijelaskan kembali jika ada kurangnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang menambahkan lagi? Barangkali ada yang punya izin menambahkan Ibu. Baik, terima kasih. Mengenai hipospadi dari pertanyaannya Bapak Hendri. Kita tahu hipospadi itu kalau tidak keliru suatu kondisi yang mempengaruhi lubang penisnya aja. Jadi saya rasa tidak mempengaruhi sama saluran sama dibisukan. Putus-putus ya suaranya ya. Dibisukan barusan Bu. Halo. Halo. Ya Pak. Tadi dibisukan Bu. Berarti tidak masuk suara saya Bu ya. Oh gini kok suaranya hilang. Dari host yang membisukan Bu. Wah fitnah ini fitnah. Ya, barusan belum tak screenshot sama saya barusan dari host. Jadi mungkin tambahan saya Bu mengenai hipospadi itu tadi. Jadi hipospadi itu kan yang bermasalah pada lubangnya aja. Potong Pak, suaranya kurang jelas. Mohon maaf sekali. Pak, sinyal saya ini ada suara angin-anginnya dari Bapak host ini, mungkin masih kepikiran sama pertanyaan yang pertama tadi. Oh, enggak aman kalau saya tiap hari tambah bagus pertanyaan pertama itu. Siap, lanjutkan Pak, monggo Pak. Sesuai kebutuhan Maslow. Jadi kalau masalah hipospadi, kalau menurut saya intinya tidak ada pengaruhnya dengan sperma Bu, karena hipospadi itu yang bermasalah di lubangnya aja. Kalau menurut saya, jadi tidak ada pengaruhnya dengan kualitas sperma. Mungkin itu aja intinya Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi kah yang menambahkan? Bapak Ibu? Kalau cukup nanti saya akan menambahkan sedikit.
Cukup, Bu. Sampun nggih, berarti saya sekarang menambahkan nggih. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi ya, bahwa memang hipospadia itu tidak selalu menyebabkan terjadinya infertilitas. Mungkin dampak jangka panjangnya bisa ke sana gitu. Namun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa di situ hipospadia itu sendiri tidak berdampak langsung terhadap kesuburan laki-laki. Karena di situ dilaporkan di hasil penelitian itu bahwa kualitas sperma dan ukuran penis pada penderita hipospadia itu tidak berbeda secara signifikan dengan yang tanpa hipospadia. Jadi infertilitas dapat terjadi pada jenis hipospadia yang berat. Begitu. Jadi hanya yang jenis hipospadianya berat, di mana di situ disertai dengan adanya abnormalitas pada testis sehingga menyebabkan terjadinya tidak dapat menghasilkan sperma berkualitas baik. Gitu. Jadi tidak semua kasus hipospadia itu berdampak terhadap infertilitas. Namun yang berdampak kalau hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa apabila jenis hipospadianya berat, kemudian disertai dengan abnormalitas dari testisnya. Jadi kalau abnormalitas testis ini dapat menyebabkan hasil spermanya kualitasnya kurang baik. Nah, sehingga kondisi ini perlu adanya operasi perbaikan hipospadia gitu. Jadi kalau memang terjadi abnormalitas testisnya tadi sudah abnormal, kondisi ini pun begitu ya. Meskipun dioperasi ya, jadi operasi perbaikan hipospadia pun juga tidak dapat menangani infertilitas akibat kelainan di testis. Tapi kalau hipospadianya tidak terjadi misalkan pada abnormalitas testis, maka infertilitas insya Allah tidak terjadi gitu. Jadi sebetulnya kalau hipospadia yang lain bisa ditangani segera misalkan dengan pembedahan, tapi kalau tadi itu sudah abnormalitas pada testis meskipun ada perbaikan operasi, nah itu ternyata tidak tidak menjamin tidak bisa memperbaiki karena berkaitan dengan kualitas sperma. Namun kadang karena mungkin dampak secara fisik Pak ya, psikologis itulah yang kadang dampak itu yang dapat berpengaruh terhadap infertilitasnya. Jadi dampak jangka panjang daripada hipospadia itu selain infertilitas memang dapat mengganggu dari fungsi reproduksi dan psikologinya. Gitu jangka dampaknya ya. Jadi begitu ya. Jadi tidak semua kasus hipospadia ternyata memiliki atau berdampak terhadap infertilitas. Begitu mungkin yang bisa saya tambahkan untuk hipospadia. Kemudian kalau terkait dengan pertanyaannya Bu Rifatus tadi, ya memang yang berdampak terkadang dari keluarga sendiri. Sehingga sebetulnya kan begitu ya, kalau dari keluarga sendiri itu kadang kan susah ya, berkaitan dengan memang pengetahuan mereka. Nah begitu ya. Jadi support mungkin yang perlu kita support kalau dari keluarga tidak bisa, berarti support atau peran dari tenaga kesehatan adalah memberikan support dan penjelasan kepada pasangan tersebut. Begitu. Jadi yang kita kuatkan adalah pasangan tersebut begitu. Jadi bukan dari keluarga. Kalau dari keluarga nggak bisa, sana tanya kan begitu ya. Yang penting siapa kan begitu kan ya. Jadi untuk menguatkan itu sebetulnya kembali dari pasangan tersebut. Apabila pasangan tersebut meskipun ada yang banyak yang tanya ini, tapi kalau dia pemahamannya terkait dengan
gangguan tersebut, misalkan periksa sudah dan sebagainya, nggak ada masalah dan sebagainya. Nah, sebetulnya yang terpenting adalah dari pasangan tersebut. Kalau dari pasangan tersebut tidak ada permasalahan, tidak saling mempermasalahkan, bisa saling menguatkan, meskipun dari orang luar, baik keluarga maupun siapapun, saya kira tidak berdampak besar terhadap harga diri pasangan tersebut. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pendapat lain monggo. Kalau dari saya pribadi seperti itu. Jadi yang penting sebetulnya menguatkannya adalah dari diri sendiri, karena yang bisa mengatasi permasalahan diri kita sebetulnya adalah dari diri sendiri. Selama diri sendiri positif ya, memiliki pemikiran yang positif terhadap diri sendiri ya, saya kira apapun yang ada pertanyaan dari luar tidak akan berdampak besar terhadap harga diri pasangan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin ada yang lain, monggo Bapak Ibu. Cukup ya? Nggih, Bu. Baik. Namun demikian sebetulnya kan infertilitas itu kan bisa banyak cara untuk mengatasi, untuk dapat mendapatkan keturunan sebetulnya ya. Baik dari inseminasi maupun dari ini kan bisa ya, bayi tabung sebetulnya bisa diusahakan kalau memang mengalami masalah dari pasangan. Kalau memang dari pemeriksaan tidak ada masalah ya mungkin belum diberikan. Kan memang ada pasangan yang dari pemeriksaan secara medis tidak ada masalah namun belum mendapatkan keturunan gitu. Monggo selanjutnya barangkali ada yang perlu didiskusikan kembali. Halo Bapak Ibu. Insya Allah cukup. Hadir, cukup. Monggo Pak, biasanya sampai selesai jam berapa? Monggo Bu PJMK, jam berapa jadwalnya selesai? Biasanya setiap hari, kalau hari Kamis gini selesai sampai jam berapa? Biasanya sampai 5:30, Bu. 5:30 sampai jam 6 kurang itu, tergantung dari materi. Kalau materinya sudah selesai, biasanya diakhiri pun. Nanti di akhir materi kita bisa foto bareng buat absensi. Oke, siap. Monggo. Kalau masih ada yang perlu kita diskusikan, masih ada waktu. Tapi kalau dikira sekiranya sudah cukup, monggo kerso. Saya sebagai fasilitator mengikuti panjenengan semua. PJMK masih naik sepeda. Pak Hendri pakai laptop ya? Minta tolong difotokan semua nggih, Pak? Nggih, Bu. Siap. Screenshotkan. Cek nunggu apa-apa dulu. Nah, mungkin kamera bisa diangkat dulu nggih. Nggih, Bu. Mau absen dulu nggih, Bapak Ibu. Mbak Bintang. Nggih, Bapak Hendri. Sebagai bukti kehadiran Bapak Ibu. Lembar pertama, 1, 2, 3. Lembar kedua. Standby 1, 2, 3. Lembar terakhir. Bu Setiawati lihat kamera ya. Satu, 2, 3. Sampun, Pak. Sampun, Bu. Pak Hendri, Terima kasih Pak Hendri. Buktinya bisa dikirimkan ke saya ya. Saya tadi